penciptaan peluang yang dilakukan oleh Indonesia di laga melawan Thailand, kita benar-benar senior kita udah mengalahkan dia beberapa kali dan dia di tim nasional Ferrari, polisi dan enggak dong. maksudnya kan dia bisa menjaga keutuhan negara. Bahkan Malaysia mengikuti Si ada tuh orang Argentina keturunan Malaysia. Tolong yang buat statement ini muasabah diri. Tabayun. Indonesia muda berhasil melangkahkan kaki ke babak final dari Piala AFF Under-23 2025 dan itu tentunya memang menjadi salah satu hasil yang dinanti-nanti, hasil yang juga pastinya layak buat diapresiasi. Perjuangan dari anak-anak muda Indonesia betul-betul luar biasa. Dan di Sapa episode kali ini kita akan menyanjung habis-habisan Indonesia U23 bersama dengan Labib Sadat dan juga Dita Pramudia. Sapa suara atlet dan pakar hari ini sangat panjang pastinya ya, karena kita bakal membahas banyak hal. Tapi sebelumnya nih Labib happy banget. Ada apa nih Labib hari ini? Karena kita meraih kemenangan atas Thailand, menambah dominasi dan rekor positif melawan Thailand, baik itu di kelompok umur. Semoga kalau kata Kadek Arel, kalian boleh King ASEAN, tapi kami akan menjadi King ASEAN selanjutnya. Luar biasa Kadek Arel. Itu jawaban yang harus di underline dan juga di bold ya. Kapten timnas soalnya yang ngomong. Valid. Iya. Kalau Dita bagaimana kemarin melihat anak-anak muda Indonesia di U23? Ya, ini membuktikan juga bahwa King ASEAN itu sudah berubah. Wow. Karena memang Indonesia saat ini sudah ada di round 4 Piala Dunia. Yes. Yang mana Thailand belum pernah ke sana. Yes. Sehingga ya anak-anak muda ini akan jadi calon anak-anak yang bermain di Piala Dunia. Mungkin salah satu, salah duanya kan. Iya. Pasti. Karena kan memang udah dipantau juga ya sama pelatih di tim nasional senior yang datang selalu datang ke sana ya. Itu bukan hanya sekedar bikin konten aja sebetulnya ya. Waduh. Tapi emang datang untuk mengamati di situ. SOW. Ya. SOW dari Ini pelatih bukan influencer. Sorry. Ini Kira itu ada pelatih. SOW satu kali attending ke pemain timnas gitu. Bikin kan. video. Iya, bikin video reels. Namun sebelum kita membahas hasil final ketika Indonesia menghadapi Thailand U23, memang laganya cukup ketat banget. Yes. Karena memang penentu dari siapa yang melangkah ke final ditentukan dari adu tos-tosan alias adu penalti. Nah, ini yang menarik sebetulnya dari pembahasan kali ini adalah kita mau untuk mereview penampilan tim nasional Indonesia U23 mulai dari fase grup. Yes. Ya. Karena kan pastinya ini banyak sekali yang membicarakan terkait dengan kapasitas yang dimiliki oleh Gerald Vandenberg, kemudian juga tentunya pemain-pemain yang dipilih, dan itu pun juga tentu saja terlihat ya dari hasil di atas kertas. Indonesia nggak terkalahkan, sangat solid ya pertahanannya. Tapi, nah ada tapinya, lini serang dari Indonesia yang tentunya memang masih ada keraguan di sana. Brunei Darussalam 8-0, Filipina 1-0, Malaysia 0-0. Bagaimana? Mungkin dari Dita dulu ya. Kita udah siapin banyak soalnya di hari ini. Dita, review lo dengan performa timnas Indonesia U23 di fase grup. Oke, yang memang kita cukup banggakan adalah bagaimana kita tidak kebobolan di fase grup dan juga menjadikan salah satu negara lumbung beras menjadi lumbung gol ya. Brunei Darussalam. Gokil. 8-0, tapi sekali lagi itu tidak menjadi hitungan karena memang Brunei adalah lawan paling secara hitungan lawan paling lemah di grup ini, dan 8 gol ini juga nampaknya voucher gol sudah dihabiskan di pertandingan pertama, sehingga di pertandingan berikutnya cukup kesulitan untuk Jens Schreven dan teman-teman untuk mencetak gol. Tapi yang perlu diapresiasi adalah lini belakang timnas Indonesia yang sangat solid, dikomandoi oleh Il Capitano, Kadek Arel dan juga Donitri, sehingga kita bisa bahkan saat melawan Thailand pun kalau kita lihat tidak ada kesalahan pada gol pertama, mungkin saja kita bisa lagi-lagi clean sheet di pertandingan ini. Dan selain tadi nama-nama seperti Kadek Arel, kemudian juga Donitri, yang perlu diapresiasi adalah kiper Ardiansyah, di mana bukan cuma posturnya yang baik, tapi kalau kita lihat bagaimana cara dia mendistribusikan bola juga sangat baik. Dan yang perlu kita apresiasi juga dari Coach Gerald, bahwa
ini ada konektivitas antara tim senior dan juga tim junior. Ini yang sangat kita perlukan karena supaya ada kesenjangan keberlanjutan, bukan hanya terputus ketika bermain di tim junior visinya seperti apa, nanti berubah lagi di tim senior, tidak seperti itu. Ini yang kita sebut dengan keberlanjutan. Oke, keberlanjutan ya. Ya. Ini yang tentunya memang menjadi salah satu objektif dari PSSI saat ini, dan ditambah lagi juga kalau kita melihat dari setiap kelompok usia yang diharapkan semuanya selaras, ada garis yang ya kan, ada garis yang nantinya muaranya di tim nasional Indonesia senior gitu. Kalau dari Labib yang kemarin live reaction ya Labib ya? Sama kamu ya? Oh sama saya ya? Sama temennya, bukan sama temennya. Gimana Bib? Ya kalau misalnya apresiasi, jelas apresiasi kita bisa clean sheet, bahkan hingga 4 pertandingan kita baru kebobolan 1 gol di waktu normal, dan itu hal yang cukup baik sebenarnya. Tapi kalau kita bicara bagaimana dalam kita bisa mencetak gol, gol dari open play itu baru sekalinya terjadi atau terakhir kali terjadi itu ketika laga melawan Brunei Darussalam, laga melawan Filipina, lawan Malaysia, dan lawan Thailand kita nggak ada gol dari open play. Bahkan Filipina bunuh diri. Jatuhnya bunuh diri. Tapi kalau bicara hal tersebut memang itu kan bagian dari strategi ya, bisa golin dari set piece, memang itu bagian, tapi lagi-lagi sebenarnya kan permainan sepak bola itu akan terlihat lebih nyata, lebih real atau lebih baik ketika ada gol dari skema open play. Tapi yang menarik adalah bagaimana ketika chance create atau penciptaan peluang yang dilakukan oleh Indonesia di laga melawan Thailand, kita benar-benar ngebuat Thailand tuh serasa lawan kita mungkin Myanmar, karena ball position kita sampai terakhir 75% berbanding 25%. Sangat jarang terjadi ya. Sangat jarang terjadi lawannya Thailand, yang dimana ketika saya mencoba mencari data dari pemain-pemain Thailand dan beberapa saya nonton pemain dari Liga Thailand, memang itu sebenarnya pemain-pemain dari Thai League One. Beda halnya dengan ketika kita melawan Malaysia, itu banyak dari Liga Perdana Malaysia atau yang namanya Premier League Malaysia, di bawahnya Liga Super Malaysia. Kalau Filipina itu kebanyakan pemain-pemain yang bermain di abroad, cuma masih ada yang di level kampus, masih ada yang belum, masih di semi pro. Tapi kemarin lawan Thailand, itu adalah tim yang bermain di Thai League One. Tapi sayangnya kita nggak mencetak gol lewat open play, tapi kita bisa mencetak gol ketika kita tertinggal. Sesuatu yang biasanya kalau kita udah tertinggal, mental drop. Tapi kemarin kita lihat, ketika kita tertinggal, intensitas semakin meningkat. Bagaimana Coach Gerard Vandenberg ini tipe pelatih yang cukup adaptif dalam keadaan. Ketika dia mencoba menerapkan formasi A di awal pertandingan dan nggak berjalan, dia dalam waktu mungkin tim manajemennya dia dibagi 3 dalam satu babak. Ada 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga. Dia langsung ganti lagi pakemnya. Kemarin coba lihat, seorang Doni Pamungkas, saya menghitung dia ada 3 posisi berbeda. Luar biasa. Left center back, attacking midfielder, left wing back. Itu kan artinya bagaimana Coach Gerard benar-benar di technical area berpikir ketika ada sesuatu, oh ini kayaknya yang cocok seperti ini. Oh ini kayaknya yang nggak berjalan nih. Dia langsung mencari formula-formula terbaiknya. Respect buat Coach Gerald dan apresiasi. Semoga klimaksnya ketika melawan Vietnam di laga final nanti. Semoga klimaksnya ya. Klimaks dan sekaligus juga ada trofi yang bisa untuk dipersembahkan oleh trofi kedua ya. Trofi kedua. Kan kita pernah juara 2019 di Phnom Penh. Kenapa kalau kita bisa juara di luar negeri, kita nggak bisa? Kenapa sih? Di rumah sendiri? Di rumah sendiri harus juara juga. Jadi gue bisa simpulkan ya dari apa yang sudah diberikan oleh Tim Nasional Indonesia U23. Tentunya memang selain apresiasi, tapi juga yang perlu buat kita lakukan bersama-sama untuk saat ini adalah kita harus mengawal juga proses yang berjalan. Karena hasil yang kemarin sudah dilewati oleh Tim Nasional Indonesia U23, baik di fase grup. Fase grup gue menilainya adalah itu tahap awal. Tahap pemanasan begitu, dan catatan-catatan yang mungkin masih minor mulai untuk bisa diperbaiki perlahan-lahan, karena yang kita perlu persiapkan juga kan bukan hanya untuk sekedar di ajang ASEAN aja, tapi juga ada big competition nantinya, yaitu adalah kualifikasi Piala Asia U23 dan Piala Asia U23 yang sendiri. Dan Piala Asia U23 yang dimana memang kalau bisa untuk kita artikan adalah itu bigger picture ya nanti untuk Indonesia U23. Dan di Timnas U23, siapa pemain yang menurut masing-masing ya, Dita dan juga Labib, performanya paling step up? Aku dulu ya. Labib ya. Kamu dulu. Kamu dulu. Ini paling step up ya? Paling step up. Kalau aku sih ngelihatnya Doni Pamungkas.
Doni TP ya? Doni TP ini tipe pemain versatile. Memang potensinya sudah terlihat ketika di AFF Championship Under-19 ya, di mana dia keluar sebagai MVP saat itu dan penampilannya semakin luar biasa di usia yang masih 20 tahun, udah menjadi tulang punggung untuk timnas U23, artinya kan karirnya pun di kelompok umur masih cukup panjang, masih ada 2-3 tahun lagi kan. Dan ketika mainkan di ASEAN Championship 2025, ASEAN Championship U23 2025 ini, dia terus berprogres. Terlihat dari bagaimana ketika dia bermain itu nggak ada rasa nervous di usia anak umur 20 tahun. Cukup berani penampilannya, cukup determinasinya sangat tinggi. Memang pada akhirnya balik. Ketika pemain tersebut mendapatkan minute play di level klub, yang dimana klubnya bermain di kompetisi yang kompetitif, efeknya adalah muaranya di timnas. Di timnas dia bisa tampil sangat outstanding. Nggak sangat sih, outstanding aja sebenarnya udah cukup ya untuk anak usia 20. Tapi kan ini belum prime time-nya seorang Doni Pamungkas di usia masih 20 tahun. Masih ada waktu buat dia berkembang. Tapi saya kalau bicara berprogres, saya bilang Doni Pamungkas. Ketika melawan Thailand, pertama kali dia bermain AMF kembali. Karena saya mengikuti Doni Pamungkas ketika masih U13 bermain untuk Bina Taruna School di Rawamangun, Jakarta Timur. Zaman Friendster itu ya? Aduh, itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Gokil. Oke, terus habis itu? Posisi natural Doni Pamungkas itu attacking midfielder, mirip sama abangnya, Joko Sasongko. Joko Sasongko. Dia kan adiknya Joko Sasongko, mantan gelandang serangnya timnas U23 di 2011. Dan saya bilang, ini mirip banget sama abangnya dan kaki kidal. Tetapi perlahan tapi dia coba digeser ke LMF. Tetap bagus. Terakhir ketika zamannya Thomas Doll setelah Angelo Alessio di Persija Jakarta, dia jadi LB atau LWB. LWB dulu bahkan. Dan tetap bagus. Terakhir di zamannya Sintayong pernah jadi left center back kalau ingat. Di ASEAN Championship 2020. Dan semuanya asal di posisi kiri, dia selalu tampil oke. Kalau bicara berprogres, saya Doni Pamungkas. Banyak alasannya, banyak variabelnya. Ya, Sobat Sapa, demikianlah ya penuturan dari Alpha Bib ya. Alpha Link versi Labib. Oke, silakan Dita sekarang. Ya kalau kita ngomong Doni Tri Pamungkas, memang ini adalah nama yang mungkin di antara 11 starting line up kemarin, ini adalah nama yang satu-satunya nama yang hampir pasti akan masuk ke timnas senior kalau dia bermain sangat konsisten. Karena memang kita lihat Doni Tri ini selain versatile juga dia punya leadership yang sangat baik, mental yang sangat luar biasa. Tapi selain Doni Tri, karena kalau Doni Tri udahlah, ini memang udah pasti tier satunya lah, orang pasti melihat kelompok umur saat ini Doni Tri seperti Evan Dimas zaman dulu lah. Asal kehadiran dari jangan kayak Evan Dimas. Ya semoga. Emang kenapa sih Bib? Lebih Pak, longevity. Kurus. Kurang ini. Bagus lah, Spanyol dulu loh. Iya. Bulking. Iya. Pengen gue lanjutin cuman gue takut gak bisa nyapu ya kan. Jadi ya kalau Doni Tri udahlah nggak ada yang menyaksikan kemampuannya, tapi gue pengen apresiasi di turnamen kali ini Robby Darwish. Salah satu midfielder yang sangat baik, sangat bisa menjaga tempo dan membuat lini tengah timnas Indonesia itu sangat stabil dan balance. Kemudian juga Robby Darwish juga kalau kita lihat cara bermainnya itu bisa dibilang menyerupai Vitinha atau Joao Neves di PSG. Ya, setuju. Fungsi. Ya, kalau role ya. Ini kan artinya kita sudah ada di jalan yang baik gitu. Itu goceng kenapa di situ? Kenapa terdistraksi saya? Ada goceng pertama mau ngapain sih? Ya kalau gue pribadi sih Robby Darwish, dan tadi menyambung apa yang dikatakan Labib ketika seorang pemain di level junior sudah sering dan sudah banyak bermain di kompetisi level yang profesional dan levelnya itu adalah senior, itu akan sangat mempengaruhi cara bermain dia, cara mengambil keputusan dia, dan terutama mental bertandingnya. Meskipun pada pertandingan kemarin Robby Darwish gagal mengeksekusi penalti, tapi satu kali kesalahan, ya jangan sampai menutupi apa yang sudah dia lakukan sepanjang turnamen. Sepakat. Jadi udah ada Doni Tri Pamungkas dari Labib Sadat ya Sobat Sapa, dan juga Robby Darwish dari Dita. Kalau gue melihat sinar dari Arkan Fikri ya. Oke. Oh itu menarik. Arkan Fikri ini kelihatannya pas udah nggak main ya. Iya. Emang gitu. Kita kangen kalau misalnya nggak ada orangnya, betul. Jadi kayak
Jadi kayak gue ke flashback waktu kalau nggak salah di U19 atau zamannya STY pada saat itu. Ya. Arkan Fikri kan memang masih belum stabil ya. Naik turun performanya. Yes. Dan banyak sekali netizen-netizen yang Oh iya, FOMO betul. yang kasih kritikan ke dia gitu. Dan menurut gue kritikan yang diberikan pun juga nggak berlandaskan dengan apa yang dia udah Lakukan berikan di sebetulnya lapangan. gitu. Dan Arkan Fikri menunjukkan di satu musim Liga 1 2024-2025 blessing in disguise-nya dia bersama dengan Arema FC tidak tergantikan juga. Dan dia bukan hanya sekedar mengisi regulasi pemain U23 aja. Arkan Fikri dia menjadi salah satu nama yang ya bisa gua artikan dia pemain seniornya di Arema FC di usia dia yang masih sangat muda. Bagian integralnya si Goegdan lah. Betul. Dan ditambah lagi juga gue ingat waktu itu gue sempet ngobrol sama Hoki. Jadi Hoki itu dia sempet cerita bahwa dia satu room sama Arkan. Dan dia bilang bahwa waktu itu kan sempat banyak yang apa namanya mengsangsikan ya pemain-pemain yang pada protes kenapa nggak jadi Piala Dunia di Indonesia yang U20 gitu. Dan Hoki itu dia bilang gini, Mas James, saya tuh sekamar sama Arkan Fikri. Arkan itu orangnya homesick. Jadi kalau misalnya dia lagi keluar kota atau ke luar negeri, saya tuh yang selalu motivasi dia. Jadi gue bisa gambarin bahwa gila ya Arkan Fikri yang gue dengar dari ya temen roommate-nya, dia bilang bahwa dia itu sempat keguncang juga mentalnya gitu. Tapi dengan apa yang saat ini Arkan Fikri udah tunjukin, itu menurut gue kayak Luar biasa. itu thumbs up sih buat dia karena Bounce back-nya bagus banget dan kita juga bisa lihat ya dari pertumbuhannya bukan hanya dari skill aja tapi lu lihat badannya dia sekarang. Iya, lebih berisi. Iya, lebih berisi. Kemudian habis itu juga visi bermain dari Arkan Fikri dan bener yang tadi Dita bilang kalau nggak ada kita baru kangen. Karena memang di komposisi yang Gerard Van den Berg bikin, Arkan Fikri ini jadi pencairnya gitu. Bukan hanya sekedar bridge ya. Kalau bridge-nya mungkin Robbie Darwish di situ. Betul. Tapi kalau untuk yang bisa menciptakan kreativitas, Arkan Fikri. Arkan betul. Gitu. Jadi memang ya balik lagi ya. Nama-nama yang kita udah sebutin ini adalah nama-nama yang kita harapkan ini bisa jadi backbone buat tim nasional U23 bahkan juga bisa untuk terintegrasi nantinya ke tim nasional senior. Dan sekarang lini serang deh, lini serang. Oke. Jens Reven, Hoki Caraka. Dita punya statement buat Jens Reven ya? Ya striker yang bagus, ya terbukti 6 gol 5 gol waktu lawan Brunei. 6 gol. Ya gue sempat berpikir bahwa Jens Reven akan hanya bisa berbicara banyak ketika menemukan lini belakang yang kropos. Tapi ternyata di pertandingan versus Thailand dia jadi kartu as, kemudian juga pembeda dan memang harus meant to be, harus Jens Reven yang menyelesaikan peluang itu dan menyelamatkan kita dari kekalahan yang membuat kita bisa akhirnya menang di adu penalti. Jadi ini striker memang dari sisi postur sudah sangat baik, dari sisi finishing sangat baik, mencari ruang sangat baik, cuman memang butuh jam terbang yang lebih. Ya syukur dia bisa main di Dewa nanti sehingga Bali United artinya dia akan punya jam terbang yang banyak jadi pilihan utama sehingga nanti dia juga bisa banyak bisa menerapkan apa yang dia dapatkan di pertandingan kompetitif. Itu sih. Labib Tentang Jens Reven, underrated atau overrated? Waduh. Sebenarnya Jens Reven ini nggak bisa dibilang underrated atau overrated ya, tapi sebaiknya kita menikmati proses yang sedang Jens Reven lakukan sekarang. Kita menghargai keputusan dia mengambil kontrak bersama Bali United. Kita tahu Jens Reven sebelumnya dimiliki oleh FK Dordrecht dari tim Eerste Divisi di Liga 2 Belanda ya. Gila. Belajar di sana. Dari Liga 2 Belanda. Gue speechless banget sumpah ya. Keren. Liga 2 Belanda itu gimana? Dari Dordrecht. Terus habis itu pas kita bilang kan dia baru cuma bermain di U21-nya ya atau di kelompok umur dan dia butuh kompetisi yang kompetitif. Tadi Dita juga udah bilang kompetisi yang kompetitif. Dengan apa yang sedang ia lakukan sekarang dengan umurnya dia saat ini memang mengambil Bali United ini bukan dia downgrade salah. Dia itu bounce back sebenarnya. Dia untuk mundur 2 langkah untuk maju 7 langkah menurut saya. Berarti kemunduran ke Bali United maksudnya? Enggak, maksudnya kayak main bukan bilang kemunduran, dia mengambil langkah mundur dulu.
buat aba-aba untuk lari lebih jauh lagi nantinya. Karena memang kemungkinan dia mendapatkan tim senior di Dokre mungkin dia mikir akan sulit. Tapi ke Bali United dengan pelatih asal Belanda yaitu Johnny Jensen, mungkin dia akan bermain sebagai pemain utama dan itu menurut saya akan menjadi nilai plus untuk tim nasional usia under 23, usianya kan masih 19 tahun. Iya, dia bisa Masih U2, mungkin U21 dia masih bisa main sampai U23. Mungkin dia masih bisa 2 kali Piala Asia U23 lagi, yang 2026 dan selanjutnya kan. Dan mungkin aja dia bisa menjadi backup seorang Ole Romani. Tadi udah dibilang kan, dia butuh jam terbang. Saya akan mengatakan time will tell. Ketika minute play dia dapatkan, ketika kesempatan dia dapatkan di klub di Bali United dan di tim nasional under 23 saat ini, pasti pengalaman lebih tenang saat ini. Dia kemarin ditonton 27.000 penonton, mungkin sesuatu yang sebelumnya jarang ia dapatkan di berapa level penonton? 27.000. Oh, lebih banyak Indonesia daripada Arsenal ya di Singapura. Aduh, kenal lagi. Arsenal 22.000 ya? 22.000. Aduh. Sedikit ya. Arsenal sedikit ya ke Singapura ya. Liverpool aja latihan di Hong Kong banyak banget itu ya. Aduh. Ayam Pak Gembus aja 23.000. Aduh. Udah dong. Oke. Lanjut lagi. Gitu. Lanjut lagi Jens Raven. Ya, Jens Raven mungkin dia nggak terbiasa, tapi akhirnya dia mendapatkan satu momen dia ditonton 27.000 penonton. Mungkin nanti lawan Vietnam lebih banyak lagi. Apalagi kalau dia mungkin step up ke tim nasional senior bisa ditonton 70.000 di GBK. Mungkin itu akan menjadi pengalaman luar biasa dan kita nggak usah dibilang, oh ini striker overrated, ini striker apapun overhype gitu. Tapi kita nikmati proses Jens Raven. Gimana pun dia akan menjadi tulang punggung pemain timnas di masa akan mendatang. Iya, dan ditambah lagi juga yang sebetulnya gue suka dari Jens Raven, konsistensinya dia untuk bisa mencetak gol buat timnas kelompok usia ya. Iya, betul. Ketika kemarin dia di kelompok usia berapa sih? 19 waktu U20 bareng 20 sama dia di top skor kan sebetulnya di piala yang sama juga iya, ya. sama Doni Pamungkas dia kan barengan. Iya. Dan untuk saat ini di kelompok usia 23 tahun dengan usianya yang juga sebetulnya masih jauh ya. bahkan. Tapi dia udah bisa menjadi tulang punggung sebagai pencetak gol terbanyak. Betul. Tim nasional Indonesia U23. Top skornya juga. Ya, dengan 7 gol. Jadi sepakat banget ya untuk sobat sapa pun juga sama. Ketika kita dihadapkan dengan banyaknya netizen yang FOMO, kita perlu untuk mempertahankan objektivitas juga. Jelas. Karena kalau kita mau melihat dari apa yang saat ini sudah ada, ini berlian sebetulnya di tim nasional Indonesia U23. Yes. Tinggal ya time will tell ya. Yes. Sama time traveler ya. Iya, bukan. Oh, enggak. Kalau suri itu. Hoki Caraka? Kalau Hoki Caraka. Erling Kalau Caraka. aku sih bilangnya Hoki Caraka ini kan salah satu striker muda juga kelahiran 2004 dari ini ya South Mountain alias Gunung Kidul. South Mountain Gunung Kidul, DIY ya. Gunung Kidul berarti usianya saat ini 21 tahun tapi juga pengalamannya dia, experience-nya dia sejak timnas kelompok umur U19, U22, U23 sampai tim nasional senior kan sudah cukup banyak ya. Sudah cukup tinggi apalagi kemarin di musim 2024-2025 juga minute play yang ia dapatkan di level klub bersama PSS Sleman juga cukup banyak. Walaupun hanya baru mencetak sekitar 4 gol ya, tapi it's okay lah itu striker muda sedang berproses juga. Jadi menurut saya ini kesempatan yang tepat bagi Hoki Caraka menjadi bintang, dia yang menjadi penentu untuk menjadi juara di Jakarta pada tanggal 29 nanti. Kalau Hoki Caraka sendiri, sedikit nambahin dari Labib, Hoki Caraka ini kan dari Gunung Kidul. South Mountain. Betul, dia latihan seperti Hyuga di Pantai Baron. Kemungkinan Parangtritis. Pantai Baron. Kalau Parangtritis jauh bantu. Oh, betul ya. Ya, Baron bener. Pantai Baron. Relate. Dia sambil makan ikan bakar kalau habis latihan dia di situ dan lari untuk mengitari Wonosari. Yes. Dan belajar nendang untuk menembus ombak. Iya betul. Ya, bukan cuma Labib yang tahu apa tadi itu. Gua tahu Wonosari tahu. Wonosari. Pantai Baron tempat latihannya. Tapi emang Hoki Caraka latihannya memang dari Gunung Kidul sampai pantai itu, tapi saya nggak tahu nama pantai. Gunung Kidul ke Tugu. Jauh banget dong. Iya. Lanjut lagi. Dan yang gue soroti adalah di tengah turnamen dia kan ada sedikit masalah kasus lah ya. Clash lah. Bagaimana netizen Indonesia yang mungkin cepat berharap dan sekali lagi tolong ini kan kelompok umur ya, jangan dibebani ekspektasi yang terlalu besar karena memang masa depan mereka tuh masih panjang gitu. Dan
sekali lagi kelompok umur itu tujuannya bukan juara tapi menemukan bibit-bibit atau tadi tulang punggung the next tulang punggung dari timnas Indonesia senior gitu. Dan Hoki Caraka menunjukkan bahwa mentalitasnya sangat baik ketika dia mengambil penalti algojo terakhir. Algojo terakhir ya kalau misalnya gagal berjalan dengan kelima kan berarti. Kalau itu berjalan dengan seperti biasanya itu adalah algojo terakhir, tapi di tengah dengan masalahnya dia, di tengah dia jadi sorotan akibat ya tadi kan banyak yang bilang 0 gol 1 somasi katanya gitu kan statistiknya. Tapi dia tetap bisa menunjukkan mentalitas yang dingin dan mengambil penalti yang sangat baik penaltinya. Kita kaget tenang, ya, dua langkah ya. Dia 3 langkah. Ternyata pas saya ulang bukan 2 langkah, 3 langkah. Ya? Tetap itu deket ya. Berarti itu seperti Jan Srevan ya, mundur 2 langkah untuk maju ya. Maju, ternyata dia maju untuk membuktikan kalau dia bisa menjadi andalan untuk tim nasional U23 dan Hoki Caraka pun juga sama sebetulnya Hoki Caraka dan bahkan ketika saya kemarin siaran dengan James itu kita udah ini kan kalau Hoki Caraka gagal what if tim nasional gagal ke final, dia Hoki Caraka bakal dihujat abis-abisan. Tapi penaltinya tajam banget. Itu kiper manapun juga sulit buat nepisnya. Walaupun arahnya kebaca ya kan. Kemarin kipernya Thailand. Somraut beda arah kan. Dan itu kipernya juga bagus ya. Kipernya kebaca semua. Kemarin kita bilang ini Brandon kebaca, Kadek Arel kebaca. Tapi pas Hoki Caraka dia ketipu. Yes. Tipu pinjol ya. Bukan dong. Guys, gak berasa udah setengah jam nih, kita ngopi dulu yuk guys, yuk. Yuk, boleh. Pantesan ini kopinya enak banget nih. Tadi. Wow, apa sih ini James kopinya? Aduh, adlibsnya lancar sekali ya, beri halus. Oke, ini Rumah Kopi karena kita yakin banget ya setiap pemain, setiap atlet itu pastinya butuh kopi. Bambang Pungkas, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, bukan dong, Paulo Dybala dong. Ya, pasti mereka itu sebelum latihan minum kopi gitu. Manfaat kopi juga luar biasa. Meningkatkan fokus, konsentrasi dan juga pastinya bikin tubuh lebih siap tempur. Lihatlah teman-teman aku ini ya, Sobat Sapa ya, siap tempur setiap saat karena minumnya Rumah Kopi. Nah, habis itu recovery juga bisa lebih cepat pasca latihan. Dan kalau diomongin ya, kopi ini kan enak dan bikin rileks sebelum atau setelah latihan. Ya nggak sih? Iya, benar banget. Kita mungkin nggak main bola, tapi kan kita ngomongin bola juga butuh rileks. Butuh energi juga. Energi. Kita juga setiap hari latihan. Makanya memang Rumah Kopi ini adalah andalan kita. Wow, Rumah Kopi, exploring the world through Indonesian coffee. Wow. Kayak udah biasa ya dia bawain kuis-kuis di TV gitu. Saya suka lihat Mas ini nih, bawain kuis kalau lagi ada bola. Enak banget. Oke, lanjut lagi kita. Wah, relax banget ya Rumah Kopi. Aduh, langsung tenang banget nih. Waduh. Ini ngomongin bola sampai besok subuh juga siap saya nih. Iya. Masa ini emblem Garuda kayak Rumah Kopi. Nih saya kayak lagi dipijet ini. Terlalu berlebihan. Oke. Next, ini kita sekarang ngomongin soal Gerald van den Berg ya, salah satu peran yang juga sebetulnya dia pemeran baru di tim nasional Indonesia U23 setelah sebelumnya yang kita tahu kan satu orang banyak jabatan ya. Maksudnya ya itu bagus tapi memang pada akhirnya tumpang tindih. Ya, kita melihat kalau untuk saat ini sudah mulai tertata satu persatu dari kelompok usia yang paling muda, kelompok usia U23 dan senior berbeda, tapi tentunya tadi yang Dita sempat sampaikan bahwa harapannya ini satu garis yang kokoh nantinya dan solid untuk tim nasional Indonesia. Seperti apa sih sebetulnya pendekatan dari Gerald van den Berg yang memang sebelum gelaran AFF ini juga sibuk ya buat datengin setiap klub-klub yang ada di Indonesia, belusukan gitu, dan ya keuntungannya adalah dia juga bisa ketemu dengan pelatih-pelatih yang juga berasal dari Belanda dan cukup mempermudah juga untuk dia beradaptasi, tapi secara peran, secara sosok dan juga tuntunan ya buat pemain Indonesia, Gerald van den Berg tokoh yang seperti apa? Ya kalau bicara bagaimana Gerald van den Berg melakukan belusukan ke klub-klub itu kan satu hal yang sangat baik ya. Bagaimana dia coba mencari pemain-pemain terbaik dari masing-masing klub. Bahkan kita lihat ini kombinasi pemain di ASEAN Championship U23 ini. Biasanya kan kalau kita lihat di kompetisi-kompetisi sebelumnya, ini pemain U23 biasanya umurnya kalau nggak 23, 22. Tapi ini kita bisa lihat ada usia 19 tahun, usia 20 tahun. Dan semua ini pemain-pemain yang menjadi andalan di klubnya masing-masing di musim 2024-2025. Ditambah tadi James bilang betul memang klub-klub saat ini banyak YBBA yang Belanda-Belanda aja. Ada dari
Coach Jan Olde dari Dewa United, Jan Paul Gestel dari PSM Yogyakarta, Persis Solo ada Peter Deru, terus juga Bali ada Johnny Jensen, Peter Huistra di PSS Sleman. Rudy William Kelces. Iya, itu keturunan Belanda, almarhum. Dan memang pada akhirnya ketika approach yang dilakukan oleh Coach Gerard van den Berg ini menemui hasilnya. Dia coba mengkombinasikan pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di tim nasional kelompok umur dan nama-nama baru. Ada Dominikus Dion yang tampil outstanding sepanjang 2024-2025 bersama PSS Sleman, akhirnya dibawa. Terus juga bagaimana ada Brandon Schienemann yang juga akhirnya dibawa. Ini kan artinya Coach Gerard van den Berg benar-benar melihat bakat-bakat atau bibit-bibit terbaik dari timnas yang bisa dibawa sama dia dan bisa mengimplikasikan gameplay yang dia inginkan. Dan kalau bicara apa yang dilakukan Gerard di atas lapangan sejauh ini dengan tidak banyaknya friendly match bisa dikatakan atau uji tanding, tapi sejauh ini sudah cukup baik sebenarnya. Dan memang sebenarnya goals kita kan lolos ke Piala Asia U23 di tahun 2026 dan Asian Championship U23 ini selain menjadi turnamen pertama dia juga sebagai ajang uji cobanya dia memantapkan ngedrill bagaimana gameplay atau setup permainannya Gerard van den Berg bisa berjalan sesuai dengan keinginannya dia. Dan sejauh ini dengan apa yang ia lakukan di dekat technical area ketika memimpin 4 laga timnas itu sangat luar biasa. Pelatih yang sangat fleksibel, dia tahu ketika posisi pemain tersebut nggak berjalan, dia mencari solusi lain dan itu dia lakukan selalu. Bagaimana dia tidak ragu untuk melakukan rotasi pemain di setiap pertandingan dan hasilnya so far ya masih kalau dibilang buruk enggak, tapi ini bisa menjadi bahan evaluasi dia di setiap pertandingannya. Yes, dan pendekatannya juga cukup positif ya sejauh ini dengan pemain-pemain kita ya. Dita? Ya, Gerard van den Berg, dia ini ya tadi ya menyambung dari Labib bilang sangat teknikal karena memang dia salah satu yang jadi kekuatannya adalah teknis di lapangan karena dia sudah bersama beberapa kelompok umur Ajax. Betul, betul. Jadi dia sudah tahu benar. Yang paling penting adalah bagaimana seorang coach, seorang head coach tahu dia mau bermain seperti apa. Dan juga tadi yang gue sempat sampaikan di awal, punya berkesinambungan dan punya benang merah dengan apa yang mau dibawa oleh tim Patrick Kluivert nantinya. Sehingga cara bermainnya juga mengikuti timnas senior juga gitu. Bagaimana pressing, build up dari belakang dan Belanda total football, bermain menyerang dan punya energi yang sangat baik gitu. 90 menit high press gitu. Jadi kalau menurut gue ini adalah salah satu kayak harapan juga bahwa kita punya pelatih yang berkualitas juga, yang sudah berpengalaman juga. Bagaimana pengalamannya juga di Jepang meskipun sebagai pemain, tapi juga dia tahu kultur Asia, artinya dia tahu nanti calon lawan-lawan dari Indonesia juga ketika dia punya pengalaman bermain di Asia. Dan Coach Gerald juga adalah coach yang mau memotong generasi ketika pemain dari U19 bisa langsung ke U23. Jadi tidak memikirkan senioritas mana yang umurnya memang sesuai atau tidak, tapi kalau memang pemain ini siap berapapun usianya, tentu saja di bawah U23 dia akan panggil naik. Ini yang dibutuhkan oleh seorang pelatih kepala yang punya visi bermain dan tahu dia mau bermain seperti apa. Iya, figur yang tepat berarti ya. Iya, kan kalau kita tahu Gerard van den Berg ini ketika aktif bermain, prime-nya dia kan di Euro 1988. Di Euro 1988 dia acap kali memberikan suplai bola kepada seorang Marco van Basten. Dan dia mencoba menjadikan Jens Raven sebagai Marco van Basten ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana akhirnya ada winger-winger yang menjadi Gerard van den Berg-nya. Nah, siapa tuh Bib? Ryan Hanan kah? Ryan Hanan kalau saya. Dan Rahmat Arjuna yang sangat terlihat plus Victor Detan. Yang benar-benar di drill. Gue dulu kalau dia ngomong, kalau zaman saya dulu valid, juara Euro. Mainnya bagus di final lawan Uni Soviet saat itu tahun 88. Dan sekarang dia coba ngedrill siapa yang menjadi saya ketika di tim nasional saat ini. Oke, dia berarti punya dia punya proyeksi juga ya. Dengan pemain-pemain yang bertipikal sama seperti dia, complete winger. Ya, dan
menyambung omongan Dita, ya memang harus ada sinergitas atau integritas antara tim nasional junior, apalagi U23 yang mungkin bisa bilang selangkah lagi. Sangat dekat dengan Sangat dekat dan selangkah lagi akan bermain di tim nasional senior. Betul. Seperti itu. Oke, layak buat di nanti ya proses yang berlangsung. Ya. Gerard Vandenberg bersama dengan tim nasional U23, tapi sekali lagi bahwa ini adalah pilihan yang tepat ya untuk timnas muda kita. Hopefully. Karena takutnya bias juga ya. Tapi memang kalau kita lihat dari 4 laga yang sudah berlangsung di Piala AFF 2025, kita bisa memberikan nilai untuk saat ini B+ atau A. Saya sih dari 1 sampai 10 saya coba kasih nilai 8 dulu. B+ apa A? 1 sampai 10. Kan bias kalau. Oke, 1 sampai 10. Ya 7 lah. Kalau saya 8 sih. 7. 8 dan 7 ya. Nah, sekarang kita langsung aja ngebahas buat preparationnya Indonesia U23 di final menghadapi Vietnam. Ini adalah lawan yang wow, Selalu menyulitkan kita. selalu menyulitkan. Kita pernah menjadi kryptonetnya dia pernah menjadi kryptonet kita. Ya. Tapi di tim nasional senior kita udah mengalahkan dia beberapa kali dan dia di tim nasional di kelompok umur juga kita udah mengalahkan Vietnam juga, dan semoga ini menjadi salah satu laga bergengsi juga. Ini salah satu direct rival kita juga di papan atas ASEAN. Iya. Apalagi Vietnam juga datang ke sini sebagai juara bertahan. 2023 mereka mengalahkan kita di Rayong. Waktu itu adu penalti, Hernando gagal di penendang terakhir. Betul. Semoga harapannya ya kita bisa melakukan revenge, itu aja sih. Tapi Vietnam tetap Vietnam, dia dengan permainan fisikal dan juga direct plus kecepatan pemain-pemainnya luar biasa. Ingat, Vietnam ini adalah tim yang gak kenal yang namanya kata capek. Di kamus negara Vietnam tuh gak ada. Nggak ada capek ya. Jadi Capek kalau tuh nggak ditanya ada ya? Pirate, bahasa Vietnamnya apa? Gak ada. Emang nggak ada Nggak ada, mereka ternyata itu nggak ya. ada capek. Lelah tuh nggak ada Nggak ya? ada, capek, lelah. Ini tervalidasi karena Labib sering banget ke Vietnam. Betul. Baru Jadi 3 dia kali. tahu ya? Baru 3 kali. Vietnam. 3 kali nggak baru, Bib? Hanoi. Hanoi dan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Tapi memang yang menarik adalah perpaduan pemain mereka juga luar biasa ya. Ya. Kan kalau bicara geografis itu Hanoi itu dekat dengan China, kalau Ho Chi Minh itu dekat dengan ASEAN. Jadi ini istilahnya pemain yang dari utara dan pemain dari selatan, dan kombinasi ini acap kali mendapatkan nilai positif buat tim nasional Vietnam itu. Jadi banyak pemain-pemain yang memiliki latar belakang berbeda yang akhirnya ketika disatukan di tim nasional Vietnam mampu tampil luar biasa. Yes, dan gue juga acap kali melihat ya kalau memang Itu bahasa gue deh. iya, tapi acap kali Vietnam ini Sering kali. Iya, acap kali. Belum selesai nih gue. Jadi kan gue bingung kan. Iya, oke. Vietnam ini memang punya apa ya? Warna yang tidak pernah berubah ya di usia muda ya. Yes, Mau selalu. ganti pelatih pun untuk saat ini pelatihnya siapa namanya, Bib? Nah, langsung dong. Nah, lupa kan. Samuan lah itu. Samuan. Enggak, soalnya kalau pelatih Dari tim Korea nasional Selatan, kelompok dari umur Korea tuh Selatan. Agak susah ya. susah. Agak ganti-ganti lah. Ntar kita lihat ya, sambil kita lihat ya pelatih Vietnam. Nguyen. Enggak. Bukan. Pak ini dari Korea. Iya, berarti. benar. Iya. Sebentar, guys. Siapa pelatih Vietnam U23? Nah, ini Kim Sang-sik. Kim Sam-sik. Sambuan Kim Sang-sik. Iya, Kim Sang-sik. Kim Sang-sik. Kan ini Dulu kan dia- Park Hang-seo dia. Park Hang-seo. Dan ternyata memang sentuhan Korea Selatan tuh sempat diganti dengan ini ya kombinasi dari Eropa, yaitu gengnya Philippe Troussier. Prancis. Perancis Tapi tapi failed ya? Tapi failed, akhirnya balik lagi ke Korea Selatan. Siapa yang menggagalkan? Indonesia. Iya. Siapa lagi yang lebih penting lagi di situ? STY, bro. Yes, Sintayong. Dan akhirnya memang sentuhan Korea Selatan balik lagi ke Vietnam. Berat ya, oke. Yuk. Iya. Iya sih. Tapi emang itu jadi kayak meneruskan tongkat estafet yang sebelumnya sempat berhenti ya dari Park Hang-seo. Betul. Dan itu juga kelihatan banget kemarin di fase grup Vietnam. Enjoy banget dan Nyaman banget main Nyaman di GBK. banget. Dan ditambah lagi siapa nih Nadi? Kim Sang-sik ya. Kim Sang-sik. Waktu pas preskon dia udah pede. Gue bakal nungguin Indonesia di Di partai final. Ya. Dia udah bilang kayak gitu ya, abis menang lawan Filipina. Dan yang menariknya itu laga Indonesia lawan Thailand lagi main tuh. Di belakangnya dia tuh kan, itu dia press conference-nya di GBK kan. Abis pertandingan memang percaya diri itu, dan memang itu tipe-tipe dari pelatih dari Korea Selatan. ya. Kecuali si Coach Sintayong ya, yang kalem, tenang. Tapi kan Park Hang-seo inget, dia itu pelatih yang selalu memberikan cywar.
kepada tim nasional Indonesia sebelum Always, bertanding. Ya. Dan itu membuat kita marah, jadi kita nggak fokus. Ya. Mungkin Padahal itu seninya sebetulnya. itu seninya, artnya ya. Jadi Ya. mungkin ya, kalau menurut saya Kim Sang-sik belajar dari Park Hang-seo. Dia mencoba melepaskan saywar-saywarnya dia, padahal itu belum tentu terjadi. Saya sudah menunggu. Perasaan Indonesia. tadi Anda menyebut Someone, sekarang udah tahu Kim Sang-sik langsung. Iya, samuan dari Korea itu maksudnya Kim Sang-sik. Dan ya akhirnya memang ini hal yang sering kali terjadi. Acap kali. Sering kali. Dan ya udah, Iya, kita iya, tenang iya. aja ngadepinnya kan. Harusnya kita nggak usah terlalu terpancing dengan ocehan-ocehan dari pelatih Vietnam ini. Kita tetap fokus di atas lapangan. Yes, dari pengalaman menghadapi Thailand kemarin, Dita, apa yang perlu setidak-tidaknya ya, Ya. apa yang perlu dipertahankan, apa yang mungkin perlu untuk segera dievaluasi buat di partai final yang pasti atmosfernya berbeda, Ya. tekanannya juga pastinya berbeda untuk pemain. Ya. Cuman memang advantage untuk Indonesia U23 adalah tampil di rumah sendiri. Iya, dan kalau kita lihat lawan kita adalah Vietnam, Thailand, Vietnam, Indonesia itu adalah 3 teratas lah ya saat ini di Yes. ASEAN. Betul. Dan mau lawan Thailand, mau lawan Vietnam, dua-duanya punya kesulitannya masing-masing. Thailand itu lebih teknis dan taktikalnya sangat baik, mungkin yang terbaik yang ada di ASEAN. Tapi kalau kita lihat Vietnam ini saya acap kali berpikir. Sering kali. Sering kali. Saya acap kali berpikir bahwa Vietnam ini seperti negara-negara Timur Tengah Iya, yang iya, sering iya, kita iya, hadapi. iya. Bagaimana Iya, iya, dia iya. bisa memancing emosi, bagaimana dia bisa mengulur waktu, bagaimana dia bisa Main bermain drama main fisikal. dan fisikal, sangat fisikal. Sehingga ini yang harus diwaspadai Indonesia. Beberapa kali fisikalnya itu bukan cuman beradu body atau beradu fisik, tapi dia benar-benar memancing emosi dengan tingkah-tingkah jahilnya mereka. Ini yang harus diwaspadai ketika kita bermain di final, laga final, kartu kuning, kartu merah itu sangat-sangat berpengaruh yang akan mempengaruhi sisa jalannya pertandingan, sehingga emosional dan juga psikis dari anak-anak asuhan Gerald harus sangat-sangat siap dan tidak boleh lengah untuk mengantisipasi ya tadi ancaman-ancaman dari sisi psikis anak-anak Vietnam. Oke, dan ini sekarang gue lebih mau untuk ngebahas terkait dengan defensive area Indonesia. Ya. Karena kan otomatis di saat nanti kita menghadapi Vietnam, kita tahu agresivitas mereka seperti Betul. apa, determinasi dan juga kecepatan flank kanan dan flank kiri yang cukup stabil ya, yang sudah ditunjukkan oleh Vietnam kelompok usia muda. Dan kembali lagi ya, peran dari Kim Sang-sik. Sang-sik ya, Kim ini Sang-sik. juga sangat berpengaruh. Kita punya Kadek Karel, Yes. Kakang, Ferrari juga bisa jadi dan backup. Ferrari, bahkan Ferrari kemarin jadi DMF ya. Dan bagus juga loh. Brandon. Yes, Brandon dan ada Doni. Robby Darwis, Ya, Iya. Doni. Doni Tripamungkas. Doni Pamungkas. Ini nama-nama yang sebetulnya juga secara experience di usia muda kita memang ada blessing in disguise juga ya dengan adanya regulasi. Harus ada pemain U23, tapi gua rasa nama-nama yang tadi gue sebutin adalah nama yang bukan sebagai penambal itu, tapi adalah sebagai pengisi di 11 pertama dan selalu rutin main di setiap klub Di Liga level klub Indonesia. Lawan Vietnam, challenge buat mereka. Yes. Gimana? Ya kalau menurut saya ketika melawan Vietnam nanti ini kan harusnya menjadi peak penampilan Indonesia ya. Di laga kelima seharusnya para pemain juga udah siap bagaimana mereka sudah menghadapi berarti 4 negara berbeda sebelumnya dari menghadapi Brunei, Filipina, Malaysia ini, dan Thailand. Ini kan kalau kita lihat grafisnya sebenarnya kan dari rendah terus lama-lama meningkat kan ya. Kualitas lawannya Iya, sehingga iya. lawan Thailand. Jadi sebenarnya lawan Thailand ini kita tahu punya kesulitan yang luar biasa, tapi lawan Vietnam juga kita pasti ada approach yang berbeda dari coach Gerald. Kita yang menarik sih kalau saya adalah melihat nanti komposisi yang ditampilkan oleh coach Gerald sejak menit awal. Dia selalu tahu lawannya bermain seperti apa dan siapa yang akan bermain sejak awal. Kita lihat coach Gerald ini kan pelatih yang selalu ingin mencoba melakukan yang terbaik buat Indonesia dengan melakukan satu rotasi gitu. Dan apapun rotasinya kita nggak pernah bertanya apakah ini tepat, apakah tidak. Bahkan dia sempat mencadangkan Jens Raven dan memasang Hoki Caraka di laga melawan Malaysia atau Filipina itu. Kita ingat ada rotasi, dia berani untuk melakukan rotasi. Karena kenapa? Karena dia tahu, dia mencoba mengejek lawannya dengan pemain-pemain yang bisa merusak permainan lawan. Dan sejauh ini ketika sampai melawan Thailand, hal itu berlangsung atau works ya, bekerja dengan sangat baik.
lawan Thailand kemarin dia mencoba bermain dengan formasi ketika saya melihat itu seperti 4-2-3-1, memasang double pivot, tidak memaksakan seorang Raihan Hanan untuk mengisi posisinya attacking midfielder seorang Arkan Fikri. Ya. Tapi sebaliknya dia memberikan kekuasaan atau keleluasaan bagi seorang Donny Pamungkas bermain sebagai attacking midfielder. Free roll ya. Free roll, dan kemarin Donny Pamungkas main di GBK jadi attacking midfielder, Persebaya ya diacak-acak, jujur. Persebaya diacak-acak waktu lawan Persija. Di Kantornya, sana Bib. apa? Kantornya yang Bukan, bukan. Permainannya dong. Permainan masa Pak. kantor Iya, kan bukan. Ngamuk dan marah gitu. Kan kita lihat ketika Donny Pamungkas bermain dengan formasi 4-2-3-1 sebagai attacking midfielder berjalan cukup baik. Ada Rahmat Arjuna, Raihan Hanan balik ke posisi favoritnya sebagai right winger forward, dan Raihan Hanan yang mendapatkan kritikan ketika menghadapi Malaysia kemarin kembali ke posisi aslinya, main lebih stabil, main lebih enjoy lagi, dan di lini belakang Frankie Misa bisa ngisi posisi left back, dan Betul. ketika Frankie Misa sebelumnya dimainkan sebagai pemain pengganti, dia dimainkan sejak menit awal, gak ada rasa nervous bagi seorang Frankie Misa. Begitu juga dengan seorang duet dari Kakang Rudianto dan Kadek Arel, semuanya tampil luar biasa. Yes, duet. Termasuk Dominikus Dion ya. Iya. Duet kakak ini ya. Kakang dan juga Kadek Kadek. Arel. Ini secara mentalitas, composure, as a defender ya, mereka cukup baik, dan ditambah lagi juga sebetulnya chemistry di antara keduanya ini yang ternyata sangat menunjukkan sparknya di gelaran AFF U23 2025. Ya, kalau kita lihat tadi highlight dari James, nama-nama pemain belakang, kita patut bersyukur kita punya pemimpin di belakang yang cukup banyak gitu. Ada Kadek Arel, Donitri, kemudian juga Kakang. Ferrari ini adalah pernah menjabat sebagai kapten-kapten baik di tim maupun di kelompok usia. Dan di level klub. Iya, makanya di klub, di level klub dan kelompok usia. Jadi sudah pasti punya composure, sudah pasti punya rasa tenang. Kita lihat Kadek Arel makin kesini makin matang. Di setiap pertandingan dia selalu step up. Clean sheet di grup itu adalah salah satu pencapaiannya dia juga gitu. Bagaimana dia bisa memimpin lini belakang. Donitri outstanding player. Kemudian Kakang yang sudah mengalahkan Manchester United. Iya lagi. Bener lagi. Dia bisa meredam dan mengantongi Rasmus Højlund. Iya lagi bener. Keren ya. Iya, jadi pengalamannya udah tinggi banget tuh. betul. Ferrari, polisi, dan enggak dong. maksudnya dia bisa menjaga keutuhan negara. Iya. Itu loh maksudnya. Tapi kan sebelumnya dia main untuk Persija Jakarta selama 3 musim. Tapi kewibawaannya Betul. presisi banget. Iya, dan sudah berpengalaman dipanggil timnas senior juga gitu. Itu sangat membantu bagaimana lini belakang kita akan diharapkan bisa lebih tenang untuk menghadapi godaan-godaan para pemain Vietnam. Tapi sekali lagi James, Labib, kegagalan 2011 SEA Games di rumah sendiri selalu menghantui. Betul. Ketika timnas Indonesia itu mau senior, mau level usia, itu selalu punya beban ekspektasi ketika bermain di rumah sendiri. Karena memang terkadang cukup tricky bagaimana dukungan dari para supporter itu bisa saja menjadi beban moral buat mereka. Tapi sekali lagi yang kita harapkan dukungan supporter bukan menjadi beban tapi juga menjadi penambah motivasi dan juga menjadi pemain ke-12. Kalau kita lihat pemain-pemain yang ada di belakang tadi yang sudah disebutkan kita beberapa kali sudah mulai punya ketenangan, sudah bisa menjadi seorang pemimpin. Sehingga bukan cuma satu orang pemimpin, di situ udah banyak sekali pemimpin yang ada di timnas Indonesia di starting line up nanti. Oke. Wow, ya. Intinya memang ini buat Sobat Sapa apabila tadi yang disampaikan Dita, Labib, kita boleh berekspektasi. Tapi jangan membebani ekspektasi kita kepada mereka. Sepakat. Mau gimana pun James, ini adalah kelompok umur. Betul. Juara adalah bonus. Sekali lagi kelompok umur, juara adalah bonus. Ya pokoknya tetap enjoy, have fun, bermain gembira, karena balik lagi kalau kita ingat harus, karena goals yang kita ini kan lolos ke Piala Asia U23 di tahun 2026. Jadi memang ini balik lagi, ini adalah latihan atau uji tanding bagi tim nasional U23 untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Yes, yang justru memang perlu atau sekali lagi benar-benar untuk kita amati itu adalah prosesnya, waktu itu sangat berharga juga. Dan kita jangan pernah lupa bahwa
kita perlu bersyukur di setiap kelompok usia itu selalu ada regenerasi. Ya. Yes. Ya, tinggal gimana, ini semuanya kan pastinya balik lagi ke pemain ya. Pemain itu mau step up atau mungkin di situ aja, itu kan semuanya tergantung sama pemainnya. Tapi gue melihat kalau untuk di angkatan batch yang sekarang ini, mereka punya potensi yang mungkin ya, ada 1, 2 atau mungkin 5 nama yang nantinya bisa promosi ke timnas senior. Ya. Ya, Harapannya seperti itu. As soon as Harapannya. possible. Yes. Ya, semoga bisa terjadi nantinya di masa depan dan Indonesia bisa menjadi juara di kejuaraan ASEAN 2025 U23. Tinggal nanti seniornya, kalau itu yang gue tunggu juga sih sebetulnya ya. Iya betul, ASEAN Championship Senior ya. Tahun 2026 juga. Iya betul. Iya. Semoga juara. Semoga juara, karena kita belum pernah juara. Kita kan Iya, terbaik runner up 6 kali. Itu tuh banyak banget 6 kali ya. Nah, kita belum sah itu jadi raja sebetulnya Belum. di ASEAN. Juara aja sekali dulu. Iya. Berarti itu selama ini yang bilang bahwa kita king tuh yang FOMO berarti ya? Ya kurang, saya sih nggak mau bilang gitu. Enggak. Sekarang gini, Piala Dunia apa juara AFF? Piala Dunia saat ini. Iya, Piala Dunia, benar. Oke, sekarang kita waktunya buat main games, guys. Wow, let's go. Oke, jadi ini gamesnya adalah hot takes ya. Wow. Hot takes. Ya, hot takes. Gue pandit lu kardus. Iya, bukan yang itu. Bukan yang itu. Jadi gue bakal kasih giliran ya masing-masing untuk nantinya membacakan hot take dan kita akan, ini udah disiapin juga hot take-nya di sini. Oke. Oke, udah siap ya? Iya. Oh, oke. Langsung aja. Hot takes yang pertama. Generasi ini lebih matang dibanding SEA Games 2023. Gua dulu deh. Wes. Duluan ya silakan. Gitu kalau main games dia biarin. harus duluan. Generasi ini lebih matang dibanding SEA Games 2023? Enggak. Lebih matang generasi SEA Games 2023 dibandingkan tim ini. Karena tim ini banyak diisi pemain yang usianya masih 20 tahun juga. Oke. Dan memang kalau bicara lebih matangan tim SEA Games 2023. Tapi kalau bicara potensi, tim ini juga punya potensi besar. Itu yang ngebedain. Kan kalau bicara matang kan berarti pemain ini udah pada dewasa apa belum. Tapi kalau bicara itu mungkin tim nasional U23 di SEA Games 2023 itu lebih matang saat itu di bawah asuhan coach Indra Safri kan. Tapi kalau di bawah coach Gerard Vandenberg ini kombinasi pemain yang memang usianya sudah mendekati 23 dan juga pemain yang masih cukup junior kan seperti Jens Raven, Dominikus Dion, Hanan, terus juga Doni Pamungkas. Tapi kalau bicara potensi, tim ini juga punya potensi besar sama halnya dengan tim SEA Games 2023. Baik, sekarang giliran kamu. Sama Dita. ya? Generasi ini lebih matang dibanding SEA Games 2023. Tidak setuju. Karena memang SEA Games 2023 itu salah satu skuad terbaik untuk kelompok umur. Betul. Karena memang dia ditempa bukan cuma di kelompok usia, beberapa pemain sudah masuk timnas saat itu, timnas senior, sehingga memang jam terbangnya sudah sangat banyak ya, dan bermain di level kompetisi top tier itu sudah sangat banyak dan apalagi ditambah juara. Ya, jadi ya kalau bandingannya SEA Games 2023, sorry, memang SEA Games 2023 memang lebih baik, lebih matang. Oke. Yang kedua, Garuda Muda main lebih terstruktur di bawah asuhan Vandenberg. Nah lo. Mau siapa duluan? Gua dulu. Oke. Dit. Kasih statement yang wah hot dik. Wow. Oke. Garuda Muda main lebih terstruktur sejak dilatih Vandenberg. Garuda Muda ya, ini muda ya. Muda bukan senior ya. Iya, jelas lebih terstruktur. Bagaimana kita tidak bisa menutup mata bahwa pengalaman beliau di Ajax tentu saja dibawa ke sini. Tadi sempat gue bilang juga bahwa dia sudah tahu visi bermainnya seperti apa, dia sudah tahu mau mengisi pemain-pemain yang bisa menerapkan cara bermain dia yang dia mau, dan setiap pertandingan step up, artinya dia punya jelas roadmap yang jelas, blueprint yang jelas mau main seperti apa, sehingga strukturnya juga jadi lebih clear gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, banyak pelatih yang memang dapat jabatannya itu ya karena ketika mau mendekati kompetisi. Jadi tidak punya waktu untuk banyak memiliki roadmap, membuat visi yang jelas ini tim mau dibawa seperti apa. Kalau Gerard kan memang akan mungkin saat ini punya jangka panjang
tim junior dia mau bawa seperti apa berkesinambungan dengan tim senior. Oke, berarti kalau sebelumnya nggak punya roadmap yang jelas ya? Iya, Lebih kayak bangun candi dari ya? dari Oke. atasnya. Labib, Ya, di poin kedua saya sepakat memang lebih terstruktur. Saya bilangnya kenapa lebih terstruktur karena approach saya bicara lagi-lagi pendekatan dari Coach Gerrard ini kan salah satu yang menurut saya sangat menarik. Saya tertarik banget melihat apa yang dilakukan oleh Coach Gerrard dari pertama kali Gerard Van den Berg ditunjuk menjadi pelatih tim nasional U23 Indonesia, terus juga bagaimana ketika dia melakukan final preparation, melakukan training camp, dia tidak terlalu ketat. Jadi ketika ada pemain yang memang dibutuhkan klub, silakan pulang dulu ke klubnya, ntar datang lagi. Dan tapi ketika menuju Asian Championship U23 ini kan memang klub udah libur saat itu dan dia baru benar-benar menempa anak-anak tersebut, dan terlihat dari ketika dia mencoba menciptakan tim ini dibuat atau di-build up secara terstruktur dan secara masif. Dan ketika dibuktikan di lapangan, ini kan Coach Gerrard ini nggak banyak mendapatkan jatah friendly match loh, Dit. Jadi memang Asian Championship ini sebenarnya Friendly match-nya dia. friendly match-nya dia, dan dia kita lihat unbeaten loh sampai sejauh ini. Harapannya ya bisa juara ya nanti lawan Vietnam, dan memang Van den Berg ini bisa punya step by step-nya dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Pengalaman dia nggak bohong sih di timnas Belanda, di Ajax Amsterdam juga. Emang yang bohong siapa? Pengalaman sih, siapa? enggak, Ijazah enggak. siapa yang bohong? Ijazah siapa yang bohong? Ijazahnya James ijazahnya bohong. Bisa banget dibohongin orang. gue bikin di kuitang. Iya. Jujur James emang ijazahnya bohong. Belum gue bikin juga lu bilang bohong nggak? Oke, yuk. Nomor 3 deh. Clean sheet itu penting, namun acap kali. Nah, Serangan kita belum cukup tajam untuk lawan seperti Malaysia dan Thailand. Nah besok lawannya Vietnam nih. Ya kalau gua sih langsung. Oh langsung? ya penciptaan peluang sih. Kita menciptakan peluang dulu. Kalau kita nggak bisa menciptakan peluang, gol nggak akan terjadi. Tapi ketika kita sudah menciptakan peluang, berarti ada kesempatan untuk mencetak gol. Kalau kita bicara memang belum tajam, benar belum tajam. Tapi bagaimana ketika kita menciptakan peluang? Saya tuh awalnya memang agak skeptis ketika melawan Filipina dan juga melawan Malaysia. Tapi ketika melawan Thailand, bagaimana kita bisa menguasai jalannya pertandingan, bisa mengunlock pertahanan dari Thailand. Itu kan kita ada beberapa kesempatan mencetak gol yang cukup terbuka. Yang mungkin rate-nya mungkin dari 1 sampai 100% terlihat bagaimana peluang demi peluang yang tercipta. Walaupun belum tajam, tapi bagaimana kita udah bisa chance create dengan sangat baik, itu bisa menjadi kesempatan buat kita mencetak gol. Dan memang ini yang harus menjadi PR bagi Coach Gerard Van den Berg. Dia sudah bisa, kalau bahasa gua lagi komentator tuh, masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawan udah bisa nih. Cuma memang efektivitas di lini depannya yang menjadi PR. Kita lagi-lagi clean sheet sudah oke, semoga PR selanjutnya bisa diselesaikan, yaitu efektivitas di lini depan. Yes, sekarang yang hot dari Dita. Singkat saja, gue mengutip seorang filsuf dari Belanda bahwa ketika filsuf dari Belanda, bos. ketika kita kebobolan 3 gol, kalau bisa mencetak gol 4, you still win the game. You still win the game ya. Iya. Itu filsuf dari Belanda ngomong kayak gitu tuh. Dan Kelahiran Surabaya tapi ya. kelahiran Surabaya benar, besar di Belanda. Itu kan diaspora ya? Iya, diaspora, betul. Oke. Jadi kalau misalnya memang yang disayangkan dari timnas Indonesia ini yang mungkin menjadi PR ya, adalah bukan cuman bagaimana dia menyelesaikan peluang, tapi membuat peluang. Itu yang mungkin belum banyak terlihat ketika kita berhadapan dengan tim yang secara struktur pertahanannya cukup baik, kita sulit untuk membongkarnya. Langsung dapat bukti ketika Filipina, nggak usah jauh-jauh Thailand ya, tapi Filipina dan Malaysia kita masih sangat sulit untuk membongkar pertahanannya. Kalau Brunei kan memang ya sekali lagi levelnya masih berbeda gitu, dan clean sheet adalah PR yang sudah diselesaikan oleh Gerrard, tapi untuk naik kelas dia harus menyelesaikan tugas lainnya, dan tugas lainnya adalah bagaimana dia menciptakan peluang dan mengeksekusi peluang sehingga punya banyak gol, punya banyak peluang dan punya banyak gol tentu saja, sehingga rasa tenang tuh bukan cuma hadir dari belakang, tapi kita bisa mengunci kemenangan lewat banyaknya gol. Yes, motivasi untuk Gerard Van den Berg tentunya juga bisa diberikan dari
kutipan yang disampaikan tadi. oleh Dita ya. Iya, Dari kalau mau filsuf nomor Belanda WhatsApp ya. filsufnya ada nih, saya mau sebutin kok saya. Jika lolos dan menang, Wow. Garuda Muda pantas dilabeli generasi emas. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Gua deh boleh? Oke. Tidak. Karena generasi emas itu kan 2045 ya. Maksudnya Beda. Udah gitu 2045-nya 2045 Hijriah ya. 2045 ya generasi emas. Lapangan bola PSSI juga belum digarap lagi Pak itu Pak. Waduh. Oke, Iya. lanjut yuk. Kita tuh lebih banyak mengglorifikasi sebuah kemenangan. Sehingga dilabeli generasi emas lah. Bahkan gua sendiri sampai saat ini berpendapat, ini opini pribadi gua, boleh kalau nggak setuju teman-teman yang lain, bahwa timnas itu senior. Kalau kelompok umur tuh bukan timnas. Jadi sekali lagi jangan membebani dengan dengan label-label tertentu untuk sebuah generasi, sehingga ketika generasi itu karena pemain muda punya inkonsistensinya. Kita contoh paling bisa kita lihat adalah U19-nya Indra Syafri, Yes. Evan Dimas dan kawan-kawan yang masih ada di top level. Mungkin sisa Hansamu dan Ryuji. Hansamu dan siapa? Ryuji. Oh, Ryuji. Aduh. Ya mungkin itu, dan itu pun saat ini Ryuji to be honest bukan pilihan utama saat ini. Ketika kita melabeli sebuah generasi emas, artinya banyak hal yang bisa dibuat oleh generasi ini dan bisa membawa negara ini menjadi lebih baik lagi gitu. Yes. Sedangkan ini adalah talenta-talenta muda yang jalannya masih panjang. Kalau generasi emas bisa kita sebutkan, let's say 2004-nya Peter White, Yes. itu bisa, atau 2007, Ya. 2010, Ya. itu mungkin bisa kita sebutkan generasi emas. Tapi kalau untuk kelompok umur, it's a long journey untuk disebut generasi emas. Yes, betul banget. Emang kalau butuh rekan yang bijak harus pendukung MU ya. Iya. Iya, karena itu jawaban yang memang seringkali Legowo. terdengar dari pendukung MU. Iya. Kalau saya sih, jika lolos dan menang Garuda Muda pantas dilabeli generasi emas, kalau menurut saya belum saatnya. Oke. Belum saatnya, karena mereka juga masih membutuhkan proses, masih membutuhkan event untuk melakukan pembuktian. Ya. Pembuktian dalam artian ketika, contohnya, saya selalu bilang, ini kan kompetisi yang levelnya adalah regional, belum kontinental. Kita tuh ketika melihat eranya Rizky Ridho Ramadhani di tim nasional junior, kita tahu mereka sempat juara di SEA Games 2023 sampai semifinal dari Piala Asia U23, bahkan satu kemenangan lagi kita masuk di Olimpiade. Kalau bicara itu dibilang generasi emas, saya boleh itu dibilang generasi emas. Tapi karena juara SEA Games kan dapat emas ya, jadi Benar juga. jadi generasi emas. Tapi kan literally dibilang generasi emas itu sebenarnya generasi juara. Juara dan selalu berprestasi di setiap eventnya. Jangan sampai kayak Belgia ya. Iya, Nah, sampai Belgia. kayak Belgia emang nggak juara, cuma selalu peringkat 4 di Piala Dunia. Bahkan pernah peringkat 1 dunia FIFA. FIFA. Iya. Padahal dia nggak pernah juara Iya. mayor turnamen. Betul. Seperti Inggris 60 tahun lebih kan. Yes. Dan Bawa ke situ, Mas. ya karena emang Inggris gak juara sejak Piala Dunia 66. Indonesia. Kita lanjut ke Indonesia. Nah, ketika dibilang generasi emas, kalau juara kontinental oke, nanti kita juara juara regional mungkin bisa kita dibilang kita juara. Cuma kalau dibilang generasi emas masih membutuhkan pembuktian di event-event lainnya. Masih banyak kok event-event lainnya yang dimana kita harus membuktikan kalau kita generasinya Doni Pamungkas dan kawan-kawan ini adalah generasi emas. Oke, nah ini yang terakhir. Ini tolong untuk editor ini dibikin buat promo reels ya. Iya. Ini buat segala kelompok usia. Malaysia masih satu level di atas Indonesia. Gua enggak lah. Kalau gua sih enggak lah. Oke, gue ulangi lagi ya. Iya. Malaysia, tim nasional Malaysia masih satu level dengan Indonesia. Dibilang masih aja udah enggak sebenarnya. Enggak lah, Indonesia ya. Nih, secara ranking aja Malaysia di bawah kita, walaupun mungkin rankingnya nggak jauh berbeda. Iya. Secara ranking juga, secara prestasi head to head, terakhir ketemu kita menang 4-1 di AFF Cup 2021 dan juga di berbagai kemarin kita imbang memang lawan Malaysia U23. Tapi memang kalau bicara secara overall, kalau dibilang masih satu level di atas Indonesia,
Dia cuma menang lawan kita ini doang, kompetisi Liga Super Malaysia-nya aja. Yang lebih unggul dibandingkan kita, tapi selebihnya dibanding-bandingkan yang lainnya, kita di atas Malaysia. Termasuk pemilihan pemain yang akhirnya mereka melakukan naturalisasi. Yang dimana darah pemainnya juga belum tentu ada darah Malaysianya sih. Iya, bahkan Malaysia mengikuti Si ada tuh orang Argentina, keturunan Malaysia. Ada tuh orang Chile. Datuk mana dia? Iya, ada tuh orang Chile keturunan Malaysia. Kalau kita jelas, Belanda, orang kita punya hubungan 3,5 abad. Salas katanya orang Penang ya dia. Infonya Ivan Zamorano Iya, keturunan Ivan Zamorano. Johor kali Iya. ya. Nah terakhir Bio Paulin, ternyata dia baru sadar nih orang Malaysia. Benar. Oke, Dita. Tolong yang buat statement ini muasabah diri. Tabayun. Ya, karena memang Malaysia masih satu level di atas timnas. Wah, udah gila kali ya. Satu level di atas timnas gitu. Masih lagi kayak ada malas di dalam kata Malaysia. Aduh. Jadi Malaysia ngomongin Malaysia gitu. Iya. Dan kalau gue pribadi ketika mereka bilang bahwa wah Indonesia ini Belanda kali yang main gitu. Atau wah bisanya cuman pakai naturalisasi. Dan dia mengikuti naturalisasi ketika kita diikuti caranya oleh sebuah negara, artinya yang ada di depan tuh yang diikuti. Betul. Iya kan? Apalagi mereka mengikutinya dengan cara yang salah ya. Dengan cara yang salah. Kalau kita masih ada darahnya. Iya. Jelas. Malaysia coba. Argentina ada bisa makan nasi kandar di mana coba? Jualan nasi kandar Argentina. Masuk akal tuh, masuk Iya. akal. Iya. Kalau misalnya restoran Indonesia di Belanda banyak banget. Banyak, jelas. Di Amsterdam tuh banyak banget. Banyak banget. Orang Chile dikasihnya nasi lemak ya. Nasi Iya. lemak, nggak masuk. Bisa. Teh tarik nggak masuk. Nggak gitu. masuk, Kalau nggak masuk akal. dia naturalisasi dari Little India di Singapura, nah mungkin masuk Masuk, akal. masuk tuh. Atau di Kampung Keling di Medan, masuk akal. Masuk tuh. Ya, jadi Chile loh, coba Ivan Zamorano lahir di Penang emang. Orang Santa Fe Argentina punya darah Malaysia dari itu mana? Iya, jadi kalau masih satu level, bahkan untuk duduk berdampingan pun kayaknya nggak level ya udah. So, Oke. Panas nih. Oke. Thank you ya. ya, mudah-mudahan nggak ada orang Malaysia yang nonton. Kalaupun ada nggak apa-apa yang ngebelain kok. Ya kan kalaupun ada tinggal klarifikasi aja ya. Iya, tinggal minta maaf. Iya. Kan bohong. Alright guys, thank you very much ya. Yes. Ya, udah. Udah lagi. Aduh, pengen terus dong. Pengen terus, kayaknya cocok sih di permanen 3 orang ini. Iya. Selalu menyenangkan ya. Selalu Kita- menyenangkan, kita selalu tunggu menyenangkan. episode-episode selanjutnya lagi. Pasti, amin. Kabarnya nih bakal stripping guys. Wah. Oh. Iya, kabarnya. Ya ini yang pasti-pasti aja, demam bola juga kali. Tenang. Ya, fokus ini. Iya. Pokoknya kita akan selalu meramaikan industri perpodcastan sepak bola Indonesia demi khususnya. kemajuan Indonesia juga. Sepak bola Amin. Indonesia Amin. bisa keangkat juga pastinya. Dan terima kasih untuk Sobat Sapa sudah menyaksikan obrolan kami. Tapi jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Dan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih juga nih untuk sponsor kita, Furniture Loista dan Rumah Coffee. Udahlah empuk guys. Iya. Wah ini udah berasa kayak di coffee shop ya kita ya. Rumah nyaman. furniturnya enak, nyaman, minumannya luar biasa, amazing. Gimana Bib? Amazing. Iya. Gua sampai habis nih. Sampai habis tuh. Jelas nggak Oke, bohong nih. kalau begitu gua Japur, Dita dan juga lebih pamit. Sampai ketemu Sobat Sapa. Bye-bye. Bye-bye, Sobat Sapa.